ini kelihatannya. Tapi Batan ini menerima berbagai jurusan, apa jurusan tertentu? Ya, memang yang paling banyak dia jurusan yang MIPA yang di lingkup daerah. Jadi sayangnya BRIN itu menjadi organisasi bank yang cukup besar, jadi Badan Riset Inovasi Nasional. Jadi ini cukup besar ini. Pegawainya nih ada sekitar 15.000 kalau tidak salah pegawainya. BRIN itu. Batan itu Badan Tenaga Atom Nasional. Atom. Ya. Oh, Badan Tenaga Atom Nasional. Memang begini. Nah, di Indonesia itu manfaat dari tenaga nuklir itu digunakan untuk apa aja tuh? Nah, ya. Di bidang apa aja tuh? Sebenarnya kita memang kenapa nuklir itu menjadi begitu menakutkan? Energi yang kuat ini adalah energi yang memiliki sumber cadangan energi paling besar. Ya, apa itu? Kalau seandainya negara itu punya cadangan energinya besar, pasti dia menjadi negara yang kuat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan alumni IPB yang sekarang menggeluti bidang tenaga nuklir ya. Jadi sebagai peneliti di Batan, Indonesia. Ini saya langsung perkenalkan nih Pak Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Apa kabar nih? Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Kang Sandi? Alhamdulillah baik, sehat ya. Sudah berapa lama di Batam? Batam ini sudah cukup lama ya. Sebenarnya Batam tuh dari tahun 1965 kalau tidak salah ya. Nah, kemudian saya bergabung di Batam itu sejak tahun 2008 hingga saat ini. Batam ini sekarang sudah berubah ya. Berubah apa? Berubah organisasinya. Sekarang sudah berubah ya. Sekarang sudah melekat ataupun menjadi bagian namanya BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Oh iya ya. Oke. Sebelum kita bicara lebih jauh nih soal Batan, saya ingin berkenalan dulu dengan Mas Fadli. Baik. Dengan senang hati ya. Ya. Mas Fadli itu asalnya dari mana dulu? Dan sekolah di mana, kuliah di mana? Oh, baik. Kebetulan saya itu lahir dan besar di Lampung, di Tanjung Karang tepatnya. Kebetulan saya sekolah di sana hingga SMU sampai tahun 99 saya mendapat panggilan di Institut Pertanian Bogor. Oh, IPB. IPB. Nah, ya. Kemudian selesai di tahun 2004. Nah, 2004. Jurusan apa, Mas Fadli? Kalau kebetulan saya jurusan kimia. Oh, kimia. Jurusan kimia Berarti IPB. Fakultas MIPA saat Oh, itu. MIPA ya. Yang di Darmaga ya? Saat itu adanya di Baranang Siang. Oh, Baranang Siang. Baranang Siang. Jadi ada beberapa yang tertinggal di Baranang Siang. Waktu pas saat saya ada di IPB itu, yang masih tertinggal di jurusan MIPA, Fakultas MIPA dan Fakultas Pertanian. Nah, dengan kedokteran hewan. Nah, untuk teman-teman yang lain seperti peternakan, kehutanan, perikanan itu sudah ada di Darmaga. Darmaga ya? Ya. Paling terakhir ya pindah ke Darmaga. Ya. Fakultas MIPA. Bahkan saat saya selesai di MIPA itu masih ada di Baranang Siang. Jadi belum sempat pindah. Yang terakhir kelihatannya kita yang pindah ya saat itu. Pantas kita nggak pernah bertemu ini. Kita bertemunya di tempat dan lingkup yang berbeda kelihatannya ya. Kemudian lulus tahun 2004. Ya. Dan sebelum di Batan ini berarti pernah masuk ke industri juga ya? Ya. Dulu sempat kita di industri, khususnya industri makanan, namanya jurusan kimia ya. Jurusan kimia itu pada umumnya lingkupnya ya kalau nggak industri, kemudian makanan gitu kan. Akhirnya kita saat itu kebetulan berkesempatan masuk di industri makanan. Berapa lama ya? Alhamdulillah punya pengalaman 3 tahunan lebih lah, 3 tahun setengah lebih lah. Iya. Di situ lah. Gimana waktu itu? Kesan-kesannya tuh kerja di pabrik. Itu menjadi tantangan dan pengalaman baru, apalagi bisa selesai kuliah, kemudian masuk di dunia industri gitu ya. Ya menarik, jadi bisa ketemu banyak hal di situ. Ya, dulu kan kita hanya belajar teori ya, gitu kan. Tapi di situ kita bisa melihat praktek langsung, walaupun sebenarnya kalau dunia kerja itu kan
keilmuan kita di kampus itu sedikit ya yang dipakai di dunia kerja kan gitu kan. Nah, tapi banyak hal pengalaman, organisasi orang, kemudian ya harus komunikasi dengan banyak hal. Tapi kalau keilmuan utamanya, biasanya kan nggak banyak ya kalau kita di industri nggak banyak gitu ya. Tapi itu membangun kita di kampus itu membangun pola pikir kita, membangun hubungan kita dengan pertemanan dan sebagainya. Nah itu cukup banyak membantu kita untuk berada di dunia kerja. Berarti kurang lebih masuk Batan kurang lebih tahun 2008 ya sudah. Itu masuknya gimana? Susah apa mudah? Atau ada testingnya dulu? Sebenarnya sama lah jalurnya ya. Kita kan jalur PNS itu. Ya, memang pada saat itu kan dulu paradigmanya kalau masuk PNS itu ya demikian rumit ya. Kemudian dengan segala macam seninya. Tapi alhamdulillah pada saat itu ya mungkin doa ya. Kebetulan saya masuk di pegawai negeri itu sudah berkeluarga, jadi berkat doa anak dan istri katanya ya. Iya. Jadi tipsnya jadi berkeluarga dulu baru masuk jadi PNS dulu kayaknya ya. Unik nih kelihatannya. Tapi Batan ini menerima berbagai jurusan, apa jurusan tertentu? Ya, memang yang paling banyak dia jurusan yang MIPA. Matematika, IPA. Jadi teknik gitu ya, yang terkait itu. Jadi kalaupun sosial itu hukum ada juga gitu kan. Untuk di poin-poin tertentu. Tapi memang persentasenya karena dia Batan itu adalah lembaga riset, ya mau tidak mau ya lebih banyak yang terkait dengan IPA-nya. Gitu. Walaupun hukum juga ada gitu kan, administrasi juga ada. Cuman persentasenya pada saat saya masuk itu lebih sedikit jumlahnya. Oh ya. Jadi Batan dengan BRIN itu satu departemen atau? Tahun 2021, kalau 20 lah digagasnya, bahwa pemerintah ini ingin membentuk satu lembaga yang menaungi lembaga-lembaga riset secara nasional. Baik itu yang tidak di bawah LPNK maupun juga daerah. Sehingga pas itu dibikin BRIN. Tadinya berfungsi sebagai payung untuk mengkoordinasikan. Nah, sehingga sebagian lembaga-lembaga, kita ada 5 lembaga kayak Batan saat itu, kemudian BPPT, kemudian LAPAN, kemudian Kemenristek, ini dijadikan satu di dalam payung namanya BRIN, ditambah dengan penelitian-penelitian di lingkup daerah. Jadi sayangnya BRIN itu menjadi organisasi litbang yang cukup besar, sehingga jadi Badan Riset Inovasi Nasional. Jadi ini cukup besar ini. Pegawainya nih ada sekitar 15.000 kalau tidak salah pegawainya. BRIN ini luar biasa. Termasuk di dalamnya Batan. Ada Batan, ada LAPAN, ada PPT, ada LIPI. Batan itu Badan Tenaga Atom Nasional. Ya. Oh, Badan Tenaga Atom Nasional. Memang begini, Pak Sandi. Kalau risetnya sebenarnya hampir mirip dengan LIPI, gitu ya. Hanya lingkupnya agak berbeda. Kalau riset terkait berkaitan dengan bahan nuklir dan radioaktif, utamanya ada di Batan. Dulu ya. Nah, itu kan turunannya jadi banyak, gitu kan. Nah, walaupun LIPI itu sebenarnya juga sudah turunannya cukup banyak ya. Risetnya ada riset kimia, biologi. Nah, cuman yang spesial untuk mendalami terkait bahan nuklir dan radioaktif adanya di Batan. Kalau yang terkait dengan roket mungkin ada di LAPAN. Nah, kira-kira demikian. Walaupun itu sebenarnya lingkupnya besar sekali. Oh iya. Oke. Mungkin agak geser sedikit baik. Biar ngadep kamera. Oh, baik. Iya. Oke, kita lanjut ini. Ini keren banget ya di tenaga atom ini. Berarti yang saya kepikiran itu tenaga bom nuklir. Nah, di Indonesia itu manfaat dari tenaga nuklir itu digunakan untuk apa aja tuh? Di bidang apa aja tuh? Sebenarnya kita memang kenapa nuklir itu menjadi begitu menakutkan di lingkup Indonesia ini sebenarnya diawali karena kita merdeka, asbabnya adanya bom atom Nagasaki dan Hiroshima, kan itu sebenarnya. Sehingga mindset masyarakat Indonesia itu dengan nuklir itu kan begitu ketakutannya, kan begitu kan. Sehingga seolah-olah kalau bicara ada namanya nuklir, adanya atom tuh teringat zaman kemerdekaan terjadinya bom atom Nagasaki dan Hiroshima. Karena memang akar
saat kita merdeka itu yang mau tidak mau diawali oleh hal yang demikian kan gitu kan sebenarnya kan. Nah, padahal atom dan nuklir ini adalah suatu benda ataupun suatu unsur yang mempunyai energi yang begitu besarnya yang bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia. Dan itu cukup sangat banyak. Bisa dalam sisi kesehatan, Oke. bisa dari sisi pertanian, gitu ya. Ataupun yang sekarang sendiri masalah energi, Kang. Nah, sekarang ini dunia menginginkan energi yang zero emisi. Zero emisi. Zero emisi itu artinya yang tidak banyak mengeluarkan emisi beracun dan salah satu solusinya, salah satu dari banyaknya komponen yang cukup diminati oleh dunia itu adalah pemanfaatan energi nuklir untuk tenaga listrik. Untuk listrik. Jadi pembangkit listrik tenaga nuklir. Karena dia mampu mereduksi emisinya itu sampai zero. Oh, sudah dibangun tapi? Kalau untuk di Indonesia belum, ya. Tapi untuk di dunia ini sudah cukup banyak yang membangun energi dan perlu kita catat nih Kang, Kang Sandi. Energi yang kuat ini adalah energi yang memiliki sumber cadangan energi paling besar. Ya, apa itu? Kalau seandainya negara itu punya cadangan energinya besar, pasti dia menjadi negara yang kuat. Kalau kita kurang energi, pasti menjadi energi yang lemah. Karena energi ini menjadi sumber untuk produksi, untuk industri, bahkan untuk yang lain-lain. Nah, kalau seandainya energinya kita tidak memiliki, gimana energi kita kuat? Contoh misalnya, kita menggunakan pakaian nih, kan pasti industrinya industri tekstil. Betul. Untuk mengolahnya butuh energi. Kalau energinya sudah mahal, pasti pakaian yang dijual, tekstil yang dijual jadi mahal. Tapi kalau energinya murah, karena dia punya kekuatan energi yang besar, ya pasti harga jualnya murah. Jadi masalah di kita adalah kalau kita punya sumber energi yang kuat, gitu ya, dan melimpah negara kita ini, pasti, gitu ya, produksi itu jadi akan murah. Jadi masalah kita karena kekurangannya energi yang murah ini. Dan solusi nuklir menjadi salah satu nih, salah satu opsi untuk bisa mendapatkan energi murah secara nasional. Energi murah? Iya. Kok bisa disebut murah? Ya, karena energi nuklir ini memang investasi infrastrukturnya yang sedikit mahal, pasti kan? Karena butuh keamanan, butuh keselamatan yang tinggi. Namun untuk raw materialnya, gitu ya, itu murah. Dia contoh ya, kalau kita lihat untuk, saya lupa hitung-hitungannya ya. Namun untuk menghidupi satu wilayah yang besar, misalnya kayak Gunung Sindur ini saja, ini tidak membutuhkan jumlah material yang cukup banyak. Gitu ya. Atau Jakarta misalnya, mungkin butuh dalam 1-2 bulan, mungkin butuh cuma 1 kilo saja misalnya, untuk menghidupi Jakarta. Nah, material untuk listrik di tenaga nuklir ini ada beberapa. Tapi yang utama adalah uranium, ada plutonium, ada thorium. Nah, ini sebenarnya material dari unsur-unsur berat ya, kalau kita lihat pernah belajar kimia itu kan sistem periodik nih ya. Itu kan material unsur yang memiliki bobot atom yang besar sampai 200-an sekian, ada 234, 239, ini kan besar. Karena besarnya itu dia menyimpan energi yang juga besar. Dan bahan-bahan itu ada di Indonesia atau harus impor dari luar? Secara umum Indonesia ini sangat kaya. Kaya sekali ya, sangat kaya. Bahan itu ada di Indonesia, khususnya uranium. Jadi kalau kita uranium, thorium, plutonium itu pada umumnya hasil reaksi, hasil reaksi dari uranium, kemudian dia masuk ke reaktor, ada yang menjadi plutonium. Saya juga ingat-ingat lupa, kalau nggak salah thorium pun juga sebagai bahan material, cuman jumlahnya sedikit gitu ya. Nah, ini ada di Indonesia, dan Indonesia tuh kaya, biasanya ikutan dalam bahan tambang, cuman jumlahnya sedikit gitu aja. Nah, memang mesti diolah ulang lagi nih bahan-bahan tadi supaya dia bisa digunakan di PLTN. Ya. Tapi pemerintah Indonesia juga apakah punya target kapan akan mengimplementasikan nih pembangkit listrik tenaga nuklir ini? Mungkin tahun berapa gitu? Ya. Ada targetnya? Sebenarnya pemerintah Indonesia juga sudah memikirkan hal ini, ya, untuk memasukkan opsi nuklir
di dalam bauran energi. Jadi kalau bauran energi itu negara harus punya kemampuan untuk menghasilkan energi tadi. Ada nuklir, misalnya kan, kemudian dari solar, misalnya gitu kan, kemudian panas bumi dan sebagainya gitu ya. Nah, sudah ada ini, hanya saja plan ini masih dalam diskusi tingkat ya para pengambil kebijakan ya, walaupun sekarang sudah bergulir isu itu bahwa akan menggunakan energi nuklir, walaupun realisasinya kapan belum terwujud. Tapi setidaknya ya tahun 2035 lah, mudah-mudahan kita doakan sudah bisa ada wacana untuk ke sana nih. Harapannya 2035 kalau kita lihat di bauran energi nasional itu setidaknya opsi nuklir sudah bisa terrealisasi, walaupun perjalanan sekarang ini sedang dalam diskusi secara jauh. Tapi yang sudah mungkin sudah diimplementasikan mungkin di bidang pertanian atau bidang kedokteran ya? Ya, ini sudah cukup ada, cukup banyak. Oke. Terus bagaimana dengan kerjasama dengan negara-negara lainnya? Saya lihat di medsos Pak Fadli ini mengunjungi beberapa negara Eropa ini. Ya. Itu dalam rangka tugas kan? Ya. Gimana? Ya, alhamdulillah kunjungan ke beberapa negara itu karena tugas dan pekerjaan. Tugas, ya. Nah, yang perlu menjadi catatan bahwa karena kita itu kan secara nasional itu kan sendirian. Tidak ada temannya untuk diskusi ataupun mengambil pengalaman, belajar secara nasional. Ya, yang punya pengetahuan ya bahkan saja kan gitu kan? Kalaupun perguruan tinggi beberapa terbatas. Pun paling terbatas itu di perguruan tinggi, tapi kan dia tidak implementasi langsung gitu kan, dalam bentuknya kan di pendidikan, di penelitian. Nah, maka dari itu kita butuh kerjasama nih, banyak community. Nah, community nuklir ini banyak terkait ya di dunia dengan negara lain, gitu kan. Mau tidak mau kita harus berkomunikasi, berkolaborasi dengan beberapa negara yang lain, khususnya negara-negara produsen nuklir nih, gitu ya. Itu negara-negaranya negara-negara Eropa. Ya, Eropa ini banyak reaktor nuklirnya dan dia sudah cukup lebih dahulu lah. Jadi kita bisa belajar dari mereka. Bisa belajar dari sana. Kalau dibandingkan negara tetangga kita ini, misalnya di Asia Tenggara atau di Asia gitu. Asia ini, khususnya Asia Tenggara belum ada ya yang punya power plant nuklir, itu belum ada. Nah, pun kita juga harus berkejaran nih, kan semuanya juga bersemangat terhadap industri nuklir ini, jangan sampai kita tertinggal ya. Iya, betul. Memang yang paling banyak seperti kayak Jepang gitu ya, Rusia, kemudian Amerika gitu kan, yang negara-negara produsen nuklir, maksudnya yang banyak memiliki reaktor nuklir. Nah, sekarang ini sebenarnya yang paling cepat perkembangan untuk reaktor nuklir adalah Cina. Oh, Cina. Cina luar biasa ini perkembangannya, ya. Negara Cina itu perkembangan reaktor nuklir cukup luar biasa. Nah, kenapa? Karena memang industrinya itu kan mendukung energi, butuh energi, maka percepatannya harus punya energi. Maka negara yang punya energi yang cukup banyak untuk menopang industrinya, ya harus memiliki yang besar. Salah satunya, maka dia mendorong untuk pertumbuhan reaktor nuklir cukup banyak. Nah, untuk mensuplai energi nasionalnya. Nah, maka kita juga sepertinya perlu mencontoh nih untuk mensuplai energi secara nasional. Kalau kita punya kekuatan energi yang besar gitu ya, seperti listrik lah tadi ya, listrik kita murah. Kalau kita menggunakan energi nuklir itu, kalau sekarang per kWh kita itu kan 1.400-an ya per kWh-nya gitu ya. Mungkin kalau kita menggunakan energi nuklir ini bisa jadi jauh lebih murah, mungkin tidak sampai ribuan, bisa jadi dalam angka ratusan saja. Oh, kita produksinya kan cukup banyak gitu ya. Nah, dan itu sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia tuh. Harusnya demikian, hanya saja kita kan kekhawatiran saja gitu kan. Kekhawatiran nggak selamat, kemudian bahayanya bagaimana. Kan kita kan orang kan khawatirnya demikian gitu ya. Nah, padahal sesuatu yang paling membahayakan itu pada umumnya tingkat keselamatannya jauh lebih baik.